Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku, kali ini saya akan mengetengahkan materi menelaah kebahasaan teks pidato persuasif. Jangan kemana-mana, ikuti terus penjelasan saya. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ki Hajar Dewantoro telah memberikan jasa yang begitu besar serta kontribusi yang sangat tinggi bagi pembangunan pendidikan di negara ini. Maka dari itu, tidak usah heran bila beliau memiliki julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Sebagai pelajar, sudah seharusnya kita belajar dengan baik demi meraih cita-cita dengan penuh semangat. Mengapa demikian? Kiprah kita sangat diharapkan seluruh bangsa demi memajukan dunia pendidikan dan membawa harum nama Indonesia. Ini selaras dengan cita-cita luhur Bapak Ki Hajar Dewantoro sendiri, yaitu memajukan dunia pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, bagaimana dengan dengaran pidato tadi? Bagus bukan? Sekarang saatnya kita menelaah kebahasaan dari dengaran pidato tadi. Jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Kita telah kalimat nomor 1. Hadirin yang berbahagia. Kata hadirin merupakan kata yang digunakan untuk menyapa audiens, menyapa orang dalam jumlah banyak yang sedang mengikuti pidato. Nah, pada video terdahulu sudah kita bahas. Hadirin berarti merupakan kata sapaan. Kemudian ada kata yang di sini. Yang ini bertugas menghubungkan antara kata hadirin dan berbahagia. Maka menjadi hadirin yang berbahagia. Jadi pembicara menganggap bahwa hadirin saat itu berbahagia, maka disebut hadirin yang berbahagia. Kalau hadirin pakai baju merah berarti hadirin yang berbaju merah, itu loh, sama. Berarti ini menunjukkan satu kedudukan, yaitu subjek. Karena apa? Karena ada yangnya di sini. Jika tidak ada yangnya, jika yangnya dibuang, maka akan menjadi hadirin berbahagia. Bukan sapaan lagi, tetapi merupakan kalimat berita yang memberitakan bahwa hadirin berbahagia. Nah, itu beda ya. Kalau hadirin yang berbahagia masih masuk kata sapaan. Jika hadirin berbahagia menjadi kalimat berita biasa. Kalimat berita isinya subjek dan predikat. Ini subjeknya berbahagia predikat. Tapi jika ada yangnya menjadi satu, ini menjadi subjek saja.
subjek ini kok ada 3 kata? Inilah yang dinamakan dengan frasa atau kelompok kata. Gitu ya. Maka yang di sini kita tulis yaitu merupakan kata tugas yang berfungsi menghubungkan. Jadi masuk ke dalam kata penghubung. Kata tugas berupa kata penghubung yaitu yang. Gimana? Sudah jelas? Sudah belum? Iya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kalimat yang kedua. Bapak Ki Hajar Dewanto telah memberikan jasa yang begitu besar serta kontribusi yang sangat tinggi bagi pembangunan pendidikan di negara ini. Kata yang kita soroti pertama kali adalah nama Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian berikutnya telah memberikan. Jadi ada pelaku yang melakukan sesuatu. Pelaku yang melakukan tindakan. Pelakunya siapa? Bapak Ki Hajar Dewantoro. Inilah yang disebut subjek. Nah, karena yang dilakukan itu memberikan, berarti subjeknya aktif melakukan sesuatu, telah memberikan. Kalimat semacam ini disebut kalimat aktif, yaitu subjeknya melakukan pekerjaan. Disebut aktif karena subjeknya melakukan pekerjaan. Kata yang kita soroti lagi selanjutnya, kata yang tadi sudah dibahas, yaitu menghubungkan. Nah, di samping yang di sini kita temukan kata serta. Ini juga sama, menghubungkan antar kata dalam sebuah kalimat. Ini menghubungkan antar kata juga. Maka yang dan serta disebut juga kata penghubung. Kalau tadi kita baru menemukan yang, sekarang sudah tambah dengan kata serta, merupakan kata penghubung. Kemudian kita lihat lagi ada kata bagi dan di. Bagi dan di. Ini disebut kata depan. Mengapa kata depan? Karena terletak di depan atau sebelum kata benda. Ini kata bendanya, ini kata depannya. Ini kata bendanya, ini kata depannya. Kata depan disebut juga preposisi. Masih dalam kata tugas juga. Kita tulis ya supaya tidak lupa. Oke, termasuk kata tugas yaitu menghubungkan dan kata yang terletak di depan. Jadi kata penghubung dan kata depan ini masuk ke dalam kata tugas. Selanjutnya kita cari tadi ada kata yang bukan kata asli bahasa Indonesia, merupakan kata serapan. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas pidato persuasif itu bagus apabila menggunakan kata ilmiah atau kata kajian. Kata kajian itu kata yang berasal dari bahasa asing, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, digunakan dalam kalimat bahasa Indonesia. Ini namanya kata ilmiah atau kata
kajian. Apa itu artinya kontribusi? Kontribusi artinya sumbangan. Sumbangan ya, atau sumbangsih. Dan ada lagi kata yang perlu kita soroti tadi, pembangunan dan pendidikan. Ini merupakan kata benda, tetapi bukan kata benda konkret, melainkan kata benda abstrak. Nah, jadi kalau kata benda konkret itu kan kata benda yang dapat kita lihat dengan indera mata kita. Apa benda-benda yang terletak di depan kita, itu namanya kata benda konkret. Kalau pembangunan itu mana? Pembangunan itu tidak bisa dilihat, tapi ini merupakan kata benda. Kata dasarnya apa? Bangun. Bangun itu kata kerja. Setelah diberi pean menjadi kata benda. Didik itu kata kerja, setelah diberi pean menjadi pendidikan, menjadi kata benda. Inilah yang dinamakan dengan nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi atau pembendaan. Terakhir kita perhatikan ada kata ini. Ini merupakan kata ganti. Kata ganti penunjuk. Penunjuk apa? Benda yang jaraknya dekat. Kalau jauh, gitu. Kalau hal yang dekat dari orang yang bicara, begini. Kalau jauh, begitu. Itu kata ganti. Begitu kita tambahkan ya. Ini merupakan kata ganti. Kata ganti, ada kata penghubung, ada kata depan, itu merupakan kata tugas. Termasuk kata tugas. Baik, sudah paham belum? Sudah mestinya ini. Nah, begitu. Ya sudah. Kita lanjutkan. Kalimat yang ketiga. Maka dari itu, tidak usah heran bila beliau memiliki julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Kata maka dari itu menunjukkan bahwa ada kalimat sebelum ini yang sudah disampaikan. Jadi ada kaitannya dengan kalimat yang ketiga ini. Maka kata maka dari itu, kelompok kata maka dari itu disebut sebagai konjungsi atau kata penghubung, terutama untuk menghubungkan antar kalimat. Nah, selanjutnya masih ada kata penghubung lagi, yaitu kata bila. Bila di sini menghubungkan klausa sebelum dan sesudahnya. Atau mungkin menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya. Nah, bila ini hanya menghubungkan kata dalam kalimat, tidak bisa menghubungkan antar kalimat. Berbeda dengan yang maka dari itu. Tetapi masih sama-sama menjadi kata penghubung. Berikutnya, kita tulis dulu ya supaya tidak lupa. Tadi maka dari itu dan bila. Selanjutnya kita perhatikan secara keseluruhan kalimat ini mengajak kepada audiens. Diajak apa? Diajak untuk tahu tentang julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Karena ada maka dari itu, tidak usah heran, maka otomatis membacanya tentu lebih baik jika menggunakan nada atau intonasi yang agak tinggi. Supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian dari audiens.
Nah, kalimat yang semacam ini kalimat yang mengandung kata-kata emotif, yaitu yang bisa membangkitkan semangat audiens. Namanya kata-kata emotif. Kita lanjutkan kalimat nomor 4. Tapi saya tanya dulu, sudah paham belum? Malah begitu menjawabnya. Ya, kita lanjutkan kalimat nomor 4. Sebagai pelajar, sudah seharusnya kita belajar dengan baik demi meraih cita-cita dengan penuh semangat. Kita fokuskan pada kata sebagai, tadi sudah merupakan apa? Kata depan atau preposisi. Kemudian ada lagi dengan, ini bertemu lagi dengan dan demi. Ini semua merupakan kata depan. Dengan ada yang mengatakan kata penghubung. Nah, keduanya boleh karena memang jika dikatakan kata penghubung karena menghubungkan antar kata dalam sebuah kalimat. Tapi jika disebut preposisi juga benar. Karena dia kata dengan ini maksudnya itu menunjukkan bahwa keadaan tertentu akan disebutkan dalam kalimat tersebut. Kalau ini keadaannya yaitu kata sifat ya, dengan baik, dengan penuh semangat, ini kata sifat. Itu kita tulis supaya tidak lupa. Ada kata depan dan kata penghubung. Ini kata penghubung yang menerangkan sifat. Nah, demi dimasuk juga merupakan kata depan atau preposisi yang mengandung arti tekad. Nah, semua ini merupakan kata tugas juga. Berikutnya, kita perhatikan lagi kalimatnya. Ada kata, di sini ada kata kita dan belajar ya. Ini sudah dituliskan ini. Karena ini tadi sudah dibahas kalimat aktif. Apa alasannya kalimat aktif? Subjeknya melakukan pekerjaan. Siapa subjeknya? Kita. Kita melakukan apa? Belajar. Kalimat semacam ini disebut kalimat aktif. Kalau tadi ada kalimat yang aktif juga, sekarang kalimat keempat bertemu lagi. Kita temukan kalimat aktif lagi. Ya. Nah, kata kita ini merupakan kata ganti. Kata ganti orang pertama jamak. Maksudnya orang pertama tapi lebih dari satu dan orang yang diajak bicara itu ikut terlibat, itu kita. Kemudian ada lagi yaitu tentang kembali lagi perasaan yang terkandung dalam kalimat ini. Sebagai pelajar sudah seharusnya kita belajar. Tidak mungkin juga ini diucapkan dalam nada yang lembut, nada yang rendah. Tapi ini karena mengajak kepada audiens agar semangat, agar bergairah. Maka membacanya agak tinggi nadanya. Sebagai pelajar sudah seharusnya kita belajar dan seterusnya. Ini juga termasuk kalimat yang mengandung kata-kata emotif. Ciri khasnya apa? Sudah seharusnya kita dan seterusnya.
Lanjut. Sebelum lanjut, tanya dulu nih, bunganya sudah muncul? Sudah paham, bunga? Udah. Ah, sudah. Terima kasih. Kita lanjutkan kalimat nomor 5. Mengapa demikian? Kalau kita telaah kalimat ini, yang pertama merupakan kalimat retoris. Apa maksudnya kalimat retoris? Kalimat retoris, kalimat yang diucapkan oleh pembicara pada saat pidato, berupa kalimat tanya, tetapi tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab oleh audiens atau orang yang mendengarkan. Ini retoris namanya, yaitu kalimat yang berupa kalimat tanya dan tidak perlu dijawab oleh audiens dalam sebuah pidato. Jangan sampai keliru ya, sebab ada kalimat retoris dan ada juga kalimat oratoris. Bedanya apa? Kalau oratoris itu ya sama, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, tetapi dalam sebuah dialog atau diskusi, pesertanya sedikit, 2 ya, dialognya. Tetapi kalau retoris itu ada pada saat pidato. Saat pidato, kan namanya kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak perlu dijawab dalam sebuah pidato. Lalu muncul lagi ada hal yang kita telaah, kata tanya, mengapa? Mengapa ini merupakan bentuk kata tanya. Apakah ini ada yang perlu kita bahas? Ada. Yang tadi sudah dibahas di depan. Demikian itu merupakan kata penghubung yang menghubungkan antar kalimat. Bukan antar kata atau frasa atau klausa. Tapi antar kalimat. Ya, sudah ini rupanya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor 6. Kiprah kita sangat diharapkan seluruh bangsa demi memajukan dunia pendidikan dan membawa harum nama Indonesia. Yang kita soroti yang pertama adalah kalimat pasif. Nih, ini ciri khasnya. Kalau tadi subjeknya melakukan pekerjaan itu merupakan kalimat aktif. Nah, di sini kalimat pasif itu sebaliknya, subjeknya dikenai pekerjaan. Kita diharapkan. Nah, ciri khasnya juga ini menggunakan di, imbuhan di. Kalau yang aktif tadi me, kalau ini di. Ya, subjek kita. Tapi kita diharapkan, bukan kalau kita mengharapkan jadi aktif nanti. Karena ini kiprah kita, maksudnya ini kiprah kita diharapkan. Jadi kalau dilihat secara struktur, maka kiprah kita sebagai subjek sangat diharapkan sebagai predikat. Ini contoh kalimat pasif. Jadi kalau dalam teks pidato persuasif,
terdapat di samping kalimat aktif juga kalimat pasif. Begitu. Lanjut, ada demi lagi ya. Ini sudah dibahas kata depan. Dan masih ada juga kata penghubung yaitu dan. Itulah telaah kita. Beberapa kalimat, ada 6 kalimat tentang kebahasaan yang digunakan di dalam teks pidato persuasif.